Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu Minggu berlalu Bapak Ibu dan tidak terasa. Rasanya hari-hari ini, waktu-waktu ini begitu cepat. Ya, tidak terasa kita bangun pagi. Dan ini juga saya katakan kalau saya tidak lupa, ketika saya sampaikan firman beberapa minggu yang lalu, ini juga saya sampaikan. Baru pejam mata kita bangun pagi sudah pagi. Kita beraktivitas, kemudian juga kita sudah kembali menjelang sore malam. Waktu begitu cepat Bapak Ibu. Hari-hari begitu cepat, hari-hari juga tidak semakin baik, hari-hari semakin jahat. Perubahan terjadi dalam setiap hidup manusia. Orang-orang yang hidupnya mengaku hidup rohani, bahkan orang-orang yang mengaku juga anak-anak Tuhan Kristen, hidupnya juga enggak baik-baik saja. Semuanya mengalami perubahan-perubahan. Tetapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Biarlah dunia ini berubah. Biarlah dunia ini berguncang. Biarlah dunia ini semakin hari semakin hancur dan tidak tahu dan tidak menentu kemana arah dan tujuan hidupnya. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus mengambil keputusan. Kita tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, sudah disampaikan juga beberapa hari yang lalu tentang tema hari ini. Natsnya juga ada. Nah mari Bapak Ibu kita akan buka bersama Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai 49. Lukas 6 ayat yang ke-6 sampai 49. Bapak Ibu, kalau di Alkitab judul perikopnya itu adalah 2 macam dasar. Tapi tema yang saya ambil dengar dan lakukan. Ya Bapak Ibu ya, kalau judul perikop di Alkitab kita 2 macam dasar. Tema hari ini dengar dan lakukan. Bapak Ibu, kita akan baca secara responsoria. Saya baca nanti ayat 46, Bapak Ibu ayat 47. Demikian nanti saya ayat 48, Bapak Ibu ayat 49. Sudah menemukan semuanya Bapak Ibu? Siap membaca firman Tuhan? Mari Bapak Ibu, ketika kita baca secara perlahan, bukan kita lomba baca, supaya ketika kita membaca kita pun akan dimengertikan akan setiap firman Tuhan. 2 macam dasar. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ini bukan pertama kali Bapak dan Ibu mendengarkan firman atau khotbah ini. Dan juga mungkin sudah pernah kita membaca sendiri, dan mungkin kita sudah beberapa kali mendengar baik itu dari YouTube atau mungkin pernah hamba Tuhan juga berdiri di sini tentang khotbah Lukas 6 ayat 46 sampai 49 ini Bapak Ibu, mungkin pernah. Dan ini juga ada tertulis Bapak Ibu di Matius 7 ayat 24 sampai 27, ini juga berbicara tentang 2 macam dasar. Ya, Bapak Ibu kita sudah sama-sama tadi membaca di sini. Ayat yang 46 tadi dikatakan apa Bapak Ibu? Tadi 46 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku kehendaki. Di Yohanes 13 ayat 13 Bapak Ibu, di situ Tuhan mengatakan begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu, belakangan saat ini
orang akan lebih mudah memanggil nama Tuhan. Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Ya, apapun panggil nama Tuhan, dalam masalah susah pun Tuhan. Di dalam dia senang pun terima kasih puji Tuhan. Semuanya panggil nama Tuhan. Mengapa kamu berseru-seru tadi katanya 46, berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Sampai di situ. Kenapa kamu berseru kepadaku namaku Tuhan, Tuhan? Emang enggak boleh rupanya kita panggil nama Tuhan. Tapi Bapak Ibu tidak berhenti sampai di situ. Tuhan suka kalau dalam kondisi keadaan apapun kita selalu mengingat Dia. Tuhan suka dalam kondisi dan keadaan apapun kita mencari Dia. Tuhan memang maunya seperti itu. Kalau bisa anakku ini dalam kondisi dan keadaan apapun, dia tetap menempel sama aku seperti surat dengan perangko. Tetap kemana-mana sama, satu tujuan sama, sehingga tercapai satu arah, satu alamat yang tepat. Tuhan memang maunya seperti itu. Tapi kita lanjutkan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita bisa melihat juga banyak di antara kita, bahkan mungkin saya sendiri, dalam hal apapun panggil nama Tuhan. Dalam kondisi saya terjepit dalam masalah pun ku panggil nama Tuhan. Saya panggil nama Tuhan. Tetapi Tuhan gak mau berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Jangan cuman kita mengingat memanggil namanya. Ya, tapi dia mau katakan apa? Padahal kamu gak melakukan apa yang aku katakan. Apa rupanya yang Tuhan katakan? Coba kita buka Maleakhi 1 ayat 6. Emang Tuhan maunya apa sih? Gitu ya. Padahal kamu gak melakukan apa yang aku minta. Ya, kau panggil namaku, tapi kau gak lakukan apa yang aku inginkan yang supaya kau lakukan. Kita akan buka Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat kalau Bapak nanti mengikuti Maleakhi, di situ mereka menyebut ya, mereka sangat mengagungkan nama Tuhan. Mereka sangat sepertinya menghormati Tuhan. Tetapi ketika mereka dalam hal memberi kepada Tuhan, mereka beri yang bukan terbaik, tapi yang terburuk. Mereka pilih yang mana yang bukan yang paling spesial, tapi yang seperti sisa-sisa dikasih sama Tuhan. Dan Tuhan gak suka seperti itu. Kita akan buka lagi coba di Matius 7 ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Ini yang tadi Tuhan bilang, kenapa kamu berseru namaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kita buka Matius 7 ayat 21. Emang Tuhan maunya kita melakukan apa? Mari kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau kita cuma selama ini panggil nama Tuhan, Tuhan, tapi kita enggak mendengarkan, kita dengar tapi kita enggak melakukan apa yang Tuhan inginkan perintahkan. Sejujurnya tadi di Matius 7 ayat 21 dikatakan apa? Kita tidak apa Bapak Ibu? Kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Bukan hanya orang yang cuma kenal dan cuma suka panggil-panggil nama Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berarti hari ini Bapak Ibu, kalau cuma dengar kita nggak bisa juga masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi Tuhan mau kita punya pendengaran yang tajam, yang baik akan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita dengar, maka firman itu harus kita lakukan. Kita implikasikan, kita harus tunjukkan dalam kehidupan kita. Itulah bukti nyata bahwasannya kesetiaan kita itu nyata dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu tahu di ayat yang ke-47,
Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Kalau cuma dengar saja, Tuhan mau samakan kita dengan apa? Kalau dengar dan lakukan, Tuhan juga mau samakan kita dengan apa? Mari kita lihat tadi ayat yang ke-48. Lukas 6:48. Kalau orang yang dengar firman Tuhan, hari ini Bapak Ibu kita sama-sama duduk di tempat ini. Setiap minggu kita datang duduk di tempat ini. Mungkin juga kita suka nonton-nonton, kita dengar di YouTube tentang kebenaran firman Tuhan. Kita dengar, kita sama-sama. Tetapi kalau kita hanya jadi pendengar, tetapi tidak menjadi pelaku, Bapak Ibu kita akan disamakan seperti ini. Bukan saya menyamakan Bapak Ibu, tapi firman Tuhan yang bilang. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita ini disamakan dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kemudian ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak Ibu, ini bukan hanya seperti bayangan kita. Rumah yang tempat kita tinggal sekarang, mungkin ada yang seperti itu Bapak Ibu, tapi saya yakin percaya kita enggak. Rumah itu adalah hidupnya kita. Rumah itu ya ini kita saat ini Bapak Ibu, ya, yang menjadi dasar untuk kita sekarang ini hidup, menjadi dasar untuk kita ini sekarang berdiri, itu ada Bapak Ibu, ada aturannya. Bukan asal-asal aja gini, memang akan terlihat berbeda sangat tipis 11-12. Orang yang mendengarkan dan melakukan sama orang yang dengar aja nggak melakukan, beda tipis Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Kelihatan sama, iya sama. Sama-sama duduk, sama-sama dengar, sama-sama makan, sama-sama semuanya. Tetapi di akhir nanti akan terlihat mana orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh dasarnya itu kokoh dengan tidak kokoh akan terlihat. Jadi Bapak Ibu, kita ini ibaratkan rumah. Rumah itu secara metafora itu tubuh sebagai kediaman jiwa manusia. Itu ada di Matius 12:44. Dan bagi orang Kristen tempat kediaman Roh Kudus, Lukas 11:24. Ya. Dan di sini apa yang menjadi dasar kita untuk membangun, untuk di dalam rumah kita Bapak Ibu? Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat yang 11. Mari Bapak Ibu kita buka bersama. Oke. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus adalah menjadi dasar yang paling utama di dalam membangun rumah kita. Dasarnya harus kuat, dasarnya harus kokoh, dan dia ditaruh di paling dalam, paling bawah. Kenapa enggak di paling atas? Kenapa harus paling bawah? Karena di paling bawah ini nampaknya Bapak Ibu hal sepele, tetapi ketika apapun datang Bapak Ibu menghampiri hidup kita, dia akan menghancurkan dari yang paling bawah dulu. Dasar kita ini harus kokoh. Dasar iman kita, percaya kita harus kokoh. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Tidak ada pilihan yang lain Bapak Ibu. Gak ada pilihan yang lain, gak ada oh yang ini aja, yang ini tidak. Kalau Bapak Ibu pilih yang lain, boleh. Itu hak saudara. Tetapi kalau kita ditanyakan, tidak ada dan ataupun tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi dasar paling utama di dalam kita menjalani kehidupan di dalam rumah kita. Jadi rumah kita, tempat tinggal kita, hidup kita ini Bapak Ibu, kalau dasarnya tidak benar, dasar yang gak kokoh, kita akan mudah hancur. Kita akan mudah roboh. Kita akan mudah lemah. Kita tidak akan mudah diruntuhkan Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita di sini disuruh membangun rumah. Kalau kita hanya dengar firman, kalau kita dengar firman
dan kita melakukannya, kita ibarat ya, kita adalah seorang yang mendirikan rumah, dan rumah itu sebelum dibangun digali dalam-dalam dan diletakkanlah dasarnya di atas batu. Batu itu kokoh, batu itu kuat, batu itu dia kalaupun kena air, kena apa segala macam dia tetap. Berbeda kalau di atas pasir. Dan kita lihat itu kalau yang dia mendengar dan melakukan. Ayat 49. Kalau dia hanya mendengar, apa yang terjadi? Tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Di atas tanah tanpa dasar. Kemudian apa Bapak Ibu? Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, sama-sama tadi Bapak Ibu rumahnya dibangun, bentuknya mungkin sama, ya, jumlah takarannya sama. Inilah kehidupan kita Bapak Ibu, semuanya kelihatan sama, warnanya sama, arahnya sama, tetapi yang menjadi perbedaan, kalau orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ketika ada apa Bapak Ibu tadi, ada banjir, ada air bah, itu menandakan apa? Itu menandakan masalah kehidupan kita, problema, kesakitan, apalagi gangguan segala macam. Siapa saat ini mau bilang tidak punya masalah? Engkau punya perusahaan sendiri juga engkau bermasalah. Engkau punya pekerjaan sendiri juga masalah. Jadi pimpinan juga kita punya masalah. Jadi istri juga jadi punya masalah. Jadi suami juga lebih banyak masalah. Punya anak, masalah. Enggak punya anak, masalah. Berumah tangga, masalah. Enggak berumah tangga juga masalah. Hampir semua dalam hidup kita ini semuanya bisa jadi masalah. Masalah nggak usah diundang Bapak Ibu, datang sendiri. Dia datang sendiri, nggak usah. Masalah datanglah kepadaku, aku siap menghadapimu. Nggak perlu seperti itu. Dia datang sendiri. Dan ini nanti akan menjadi perbedaan bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan orang hanya mendengar. Ketika ada masalah, ada air bah, ada banjir melanda orang itu, tapi rumahnya tetap teguh berdiri. Itu kalau rumah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya Bapak Ibu. Bagaimana dengan tidak melakukannya? Seperti tadi di ayat 49. Rumah itu akan mudah rubuh karena dasarnya enggak kuat. Dasarnya itu enggak kokoh. Jadi yang menjadi dasar itu apa? Firman Tuhan. Dasar yang menjadi yang kuat itu apa? Batunya kah? Itu batu hanya menjadi seperti metafora persamaan Bapak Ibu ya, menjadi batu bukan. Jadi kalau batu ini Bapak Ibu kita bisa melihat di sini Bapak Ibu. Oke, saya buka di Lukas. Jadi batu ini banyak melukiskan Bapak Ibu. Batu ini melukiskan Allah sebagai penyelamat. Kemudian juga batu ini melukiskan Allah sebagai benteng umatnya. Jadi batu ini berbicara tentang bagaimana Tuhan itu punya kuasa yang hebat, kuasa yang besar di dalam hidup kita Bapak Ibu. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya akan buka Bapak Ibu, kita akan melihat. Kenapa harus dibilang batu? Dia melukiskan apa? Nah Bapak Ibu, batu Bapak Ibu di sini melukiskan. Kalau firmannya terlalu banyak Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mau baca silakan. Batu di sini Bapak Ibu ya, jadi menjadi dasar, menjadi ya pondasi di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dibangun di atas rumah yang kokoh itu apabila rumah itu dibangun di atas batu. Jadi batu di sini melukiskan yang pertama, melukiskan Allah sebagai penyelamat umatnya. Itu ada firman-Nya. Kemudian melukiskan apa? Allah sebagai benteng umatnya. Kemudian melukiskan apa lagi? Allah sebagai perlindungan umatnya. Kemudian batu melukiskan apa lagi? Kristus sebagai dasar jemaatnya.
Kemudian ada lagi, batu melukiskan Kristus sebagai batu sandungan untuk orang fasik. Batu juga melukiskan Kristus sebagai sumber segala kekayaan rohani. Batu juga melukiskan suatu tempat kita berharap. Batu juga melukiskan suatu tempat yang aman. Di sini sudah ada Bapak Ibu juga firman Tuhannya, ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat di sini juga bisa, tapi di sini berdasarkan Bapak Ibu kamus-kamus Bapak Ibu ya. Sini ada di Alkitab juga aja, tapi harus dari Google Store, Play Store ya, harus buka Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, batu ini itu melukiskan. Jadi rumah kita supaya kokoh dibangun di atas yang batu yang di atas dasar yang kuat, kokoh, batunya kuat. Siapa itu tadi? Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Karena perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu, sama seperti saya pernah kasih ilustrasi. Hidup manusia sama seperti ketika sedang kita naik pesawat. Ini kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, ketika yang mendengar melakukan dengan hanya mendengar. Kemudian ketika kita naik ke dalam pesawat, ada perintah. Saya sudah pernah bacakan ini, saya sudah pernah bawa di Komsel. Ada perintah bahwasanya setiap penumpang yang ikut di dalam penerbangan ini harus memakai parasut. Itu perintah. Penumpang yang masuk ke dalam, ada yang mendengar, mereka dengar harus pakai parasut. Ada yang melakukan, parasutnya dipakai. Ada yang dengar pakai parasut, tapi dia tidak mau pakai parasutnya. Kenapa? Karena berat. Ketika parasut dipakai enggak bebas, jalan ke sana kemari berat. Terus dia ditaruh di punggung ini, kan Bapak Ibu. Dan perintah kemudian tetap disampaikan, jangan lupa pakai parasutnya. Pakai parasutnya. Ada yang pakai, ada yang tidak. Apa tujuannya disuruh pakai parasut? Menjaga, siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pesawat. Maka penumpang-penumpang itu pasti harus turun ke bawah, terjun. Dan ketika yang pakai parasut pasti akan selamat, parasutnya terbuka. Yang tidak, ya tidak. Tetapi bagi sebagian orang tidak mau, nggak enak pakai parasut, berat, sama seperti kita kan. Firman Tuhan disuruh didengar, lakukan, berat. Ikut firman Tuhan itu berat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua nggak boleh. Maunya firman Tuhan ini, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tetapi firman Tuhan nggak mengatakan demikian Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi guncangan di pesawat. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga seluruh penumpang disarankan harus turun. Karena pesawat mengalami kerusakan hebat. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang yang dengarkan tadi pakai parasut dan dia pakai dan dia terjun dan dia pun selamat. Tetapi orang yang sudah dengar suruh pakai parasut tapi tidak mau pakai, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia pun pergi meninggalkan dunia ini. Kalaupun katanya mengalami tadi kerusakan hebat. Mungkin patah-patah tulangnya, mungkin luka-lukanya luar biasa. Tetapi kalau orang yang pakai parasut mungkin juga luka. Sama-sama turun ke bawah, sama-sama terjun ke bawah. Tetapi bagi yang mendengarkan dan melakukan berbeda kondisinya. Sama seperti hari ini firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan suruh kita dengar, jangan cuman panggil namaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu gak lakukan apa yang aku perintahkan. Kamu memberikan persembahan atau apapun, tapi kau gak beri yang terbaik untuk aku. Kau panggil namaku, tetapi yang lain juga yang kau percayakan hidupmu. Kusuruh kau kerjakan ini, tapi kau kerjakan itu. Seperti itu mungkin bahasanya Bapak Ibu ya. Tapi tetap namaku juga yang kau panggil Tuhan, Tuhan. Sebenarnya kalau kita panggil Tuhan, Tuhan berarti kita 100% percaya penuh bahwasannya Tuhan sanggup untuk memelihara hidupnya kita. Dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, Dia mau kita percaya dan bergantung penuh kepadanya. Kalau engkau memberi, berilah yang terbaik. Jangan beri yang asal-asalan sama Tuhan. Kalau memang kau mau persembahkan sesuatu, persembahkan itu yang terbaik. Jangan kau asal-asalan. Sehingga backgroundnya macam memberi persembahan kan, tetapi ternyata yang diberi bukan yang terbaik. Tuhan gak mau yang seperti itu Bapak Ibu.
Jadi hari ini Tuhan tidak mau mencari, mendengar, melihat hanya orang-orang yang memanggil-manggil namanya Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Dia inginkan, apa yang Dia perintahkan. Kemuritan kita sejati atau palsu itu akan terlihat Bapak Ibu saat kesulitan itu Bapak Ibu menerpa hidup kita. Jadi kalau mau lihat kita ini sejati atau palsu, kita akan lihat di akhir Bapak Ibu. Ketika ada kesulitan, ada masalah melanda hidup saya dan saudara, disitulah kita akan terlihat apakah kita berdiri teguh, apakah kita tetap kokoh, apakah ada masalah tetap pergi ke gereja, apakah kalau sakit tetap ibadah, nggak bisa datang gereja di rumah pun bisa. Kalau kau tidak bisa duduk, kau sambil tidur pun bisa. Tidak ada hambatan, kita nggak terhalang, kita nggak ada Bapak Ibu kriteria kalau mau ibadah, mau berdoa, nggak ada. Sama Tuhan bebas. Pak Gembala bilang, ya jadi kalau orang harus katanya berpakaian sopan, ya selagi hidup sehat ya berpakaianlah Bapak Ibu kita sopan ke gereja yang rapi. Tapi kalau memang di ruang operasi nggak bisa, memang harus semuanya dalam keadaan terbuka, ya sudah, kan berbeda. Tapi jangan kita salah artikan. Oh katanya pakai apa aja pun bebas, yang penting kan memuji Tuhan. Ya jangan juga Bapak Ibu. Kalau lagi bisa kita dalam keadaan yang baik, normal, sehat, mari yang terbaik kita beri sama Tuhan. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya Tuhan mengerti kok, Tuhan paham. Tapi jangan membuat Tuhan itu seperti Tuhan yang bagaimana ya, Tuhan yang nggak tahu kok Tuhan itu kalau aku buat begini, nggak marah kok Tuhan itu kalau Tuhan aku kasih yang seperti ini. Hello, hari ini firman Tuhan bilang loh, jangan cuma panggil namaku Tuhan Tuhan, tapi kau nggak melakukan apa yang aku perintahkan. Aku suruh apa, kau kerjakan apa. Aku minta apa, kau kasih apa. Kalau Tuhan minta sesuatu, berarti Tuhan mau beri sesuatu lebih dari apa yang Tuhan minta daripada kita. Kalau kita sudah memberi, jangan hitung-hitungan. Tuhan bisa kasih daripada apa yang sudah kita berikan. Kenapa? Semua ilmu dunia ini milik Dia. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, tahu menempatkan dirinya. Jangan mau bergantung kepada Tuhan, jangan mau minta pertolongan sama Tuhan, jangan minta berkat sama Tuhan, tetapi nggak mau, cuma dengar firman tapi nggak mau melakukannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kemuritan kita, sekarang kita murid. Orang yang belajar firman Tuhan, mau belajar, mendengar dan melakukan, itu seumpama orang yang sedang belajar bahasa baru kepada seorang guru yang baru. Dan dia terus mendengar setiap hari apa yang dikatakan gurunya ini dengan bahasa yang baru, dia belajar bahasa baru. Tetapi dia nggak mempraktekkan bahasa barunya ini kepada orang yang mengerti, dia nggak berkomunikasi. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu habis, biaya habis, dia pun gak bisa mengerti bahasa itu. Kenapa? Karena tidak dilakukan. Itu kalau hidup kita ini. Jadi hari ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita, jangan tunggu sampai hidup Anda hancur-hancuran dulu, baru kita jadikan Kristus dan firman-Nya pondasi hidup kita. Hidup kita ini perlu pondasi yang kuat. Apa pondasinya? Firman Tuhan. Yesus Kristus, itulah yang menjadi pondasi hidupnya kita, rumah tangga kita. Kalau pondasinya kuat, kuatlah rumah itu, kokohlah rumah itu. Biarpun tadi katanya ada air bah, ada banjir datang melanda, rumah itu enggak akan roboh, tapi rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Atau ada yang sudah hancur-hancuran, gak bisa lagi nih Bu, gimana? Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan Yesus. Mari minta datang sama Tuhan. Jadikan Tuhan kembali pondasi rumahmu. Jadikan Tuhan pondasi dalam hidupmu. Percaya Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Jangan udah hancur-hancuran malah pun gak mau datang cari Tuhan lagi. Ini yang lebih parah. Udah hancur-hancuran pun masih menyalahkan Tuhan. Udah hancur-hancuran pun masih mau komentar sama Tuhan. Kenapa aku begini Tuhan, kok aku begini Tuhan? Ingat, rancangan Tuhan dalam hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang indah.
Kalau hidup kita ini selalu bermasalah, susah, ada apa? Kita tanya pada diri kita sendiri. Tuhan, aku sudah melakukan ini itu yang Tuhan katakan. Kok masih begini? Proses. Biarkan. Yang penting tetap setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan kita, ya, kita hidup kita, kepercayaan kita, apakah kita sejati atau palsu, itu akan terlihat di akhir, Bapak Ibu. Kalau sampai akhir kita, apapun yang terjadi kita tetap setia, itulah yang akan terlihat di hadapan Tuhan. Kalaupun kita pura-pura, itu juga akan terlihat di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, semuanya telanjang, tidak ada yang bisa ditutupi. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita ada belajar 2 macam dasar. Yang pertama, kita harus dengar dan lakukan. Inilah 2 macam dasar yang membuat rumah kita kokoh, hidup kita kokoh. Apapun yang datang melanda hidup kita, percaya tetap kokoh kalau 2 dasar ini ada dalam hidup kita. Dengar firman Tuhan dan mari kita lakukan. Bagaimana saya kok coba dengar saja? Saya sudah sampaikan Bapak Ibu firman Tuhan. Ketika ada apapun datang melanda hidupmu, engkau akan mudah hancur, engkau akan mudah roboh, engkau akan mudah retak. Bagaimana saya nggak mau dengar, tapi saya cuma lakukan. Apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu? Salah yang kita dengar, salah nanti yang kita lakukan. Kalau salah yang kita dengar kita lakukan, di hidup kita juga salah. Makanya selalu diingatkan, ingat, berhati-hatilah. Bahkan untuk pengajaran-pengajaran sekarang pun Bapak Gembala sudah menekankan, mau itu hamba Tuhan, mau siapapun, jangan langsung percaya kepada orang yang menyampaikan, tetapi kembalikan kepada firman-Nya. Supaya apa? Supaya tidak salah yang kita dengar dan gak salah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau benar yang kita dengar, kita lakukan, benarlah hidup kita. Tetapi kalau kita nggak ada mendengar apa-apa, tiba-tiba melakukan, itu berarti kita sendiri, pintar-pintaran kita sendiri, tafsiran kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, hidup kita ini harus memiliki pondasi yang kuat. Supaya kita bisa bertahan, supaya kita tetap kokoh. Amin. Yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan hanya jadi pendengar, tapi lakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya belum bisa lakukan untuk orang lain, gak masalah. Tapi setidaknya pribadi kita sudah kita lakukan. Kalau kita sudah lakukan dalam hidup kita, kita akan melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan bilang masalah dia, masalahku lebih besar. Kita tidak mau hitung masalah siapa lebih banyak. Kita nggak akan lihat masalah siapa lebih besar. Tetapi kita akan lihat siapa yang lebih kuat ketika firman Tuhan didengar dan dilakukan. Siapa yang akan lebih kokoh berdiri, saya atau dia? Kalau sama-sama berdiri kokoh, berarti sama-sama kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Tetapi kalau kita hanya sebagai pendengar, tadi ayat 49 sudah mengatakan. Tapi kalau kita menjadi pelaku dan pendengar, ayat 48 tadi menjelaskan. Kalau suka hanya panggil-panggil nama Tuhan tapi nggak melakukan, ayat 46 tadi yang mengatakan kepada kita. Dan kepada siapa kita disamakan, ayat 47 tadi menyatakan. Kalau Bapak Ibu mau disamakan dengan apa, silakan baca ayat 47. Lukas 6 ayat 47. Biar tahu sama siapa kita disamakan. Jadi saat ini nggak perlu kita koreksi orang lain, kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana firman dalam hidup saya? Saya tiap hari dengar firman Tuhan. Sudah jadi pelaku belum? Kalau belum, mari jadi pelaku firman. Jangan kita cuma menjadi pendengar. Berarti dengar aja nggak cukup, nggak. Dengar nggak cukup, harus menjadi pelaku. Berarti datang ke gereja aja nggak cukup, nggak. Kalau cuma datang duduk pulang. Tapi mari firman itu lakukan dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada di sini yang bisa kita banggakan. Nggak ada yang bisa kita tunjukkan. Harta habis, kecantikan sebentar lagi luntur. Siapa yang paling tampan di sini Bapak Ibu? Bentar lagi tua, lenyap juga. Uang habis, kekayaan habis, nggak ada yang bisa kita banggakan. Tetapi yang kokoh firman Tuhan dan Tuhan Yesus tetap kekal dan utuh sampai selama-lamanya. Jadi mari 2 macam dasar hari ini kita dengar dan lakukan firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi hanya orang-orang yang berseru memanggil-manggil namanya, tapi Tuhan mau
kita menjadi orang-orang yang memanggil namanya, berseru dengan namanya, dan mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Supaya apa? Demi kebaikan Tuhan? Bukan. Tapi demi kebaikan saya dan saudara, demi kebaikan kita bersama. Supaya apa? Supaya ketika apapun datang melanda hidup kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Iya benar, tetapi Tuhan juga mau kita belajar mengandalkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Percaya, kita tetap kokoh, kita tetap teguh, kita tetap berdiri. Apapun yang datang, kita tetap berdiri teguh. Kita gak akan dapat dihancurkan, kita tidak dapat dirusakkan. Kalau terjadi kerusakan kecil-kecil boleh, tapi tidak akan terjadi hal yang fatal dalam hidup kita. Itu firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan tunggu sampai hidup kita hancur-hancuran baru kita jadikan Tuhan Yesus dan firman menjadi pondasi hidup kita. Tetapi sebelum hidup kita ini semakin hancur, mari jadikan firman Tuhan dan Tuhan Yesus menjadi pondasi dalam hidup kita. Saudara tidak bisa berjalan sendiri. Saudara gak akan mampu berjalan sendiri. Saudara, kita perlu Tuhan. Kita perlu firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ini firman Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya